Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara pembuatan inner custom M-Eking. Nah, di sini ada innernya. Nah, ini baru satu ya yang saya buatkan, baru sebelah. Nanti yang sebelahnya lagi saya akan buatkan cara pembuatannya gimana gitu kan. Dan ini hasilnya untuk sementara, ini belum saya rapikan sempurna. Ini hanya sekedar di amplas sedikit biar kelihatan sedikit rapi lah ya. Oke, dan untuk bahan-bahan yang harus kalian persiapkan, yang pertama yaitu innernya ya. Kalian harus mencopot terlebih dahulu untuk innernya. Kemudian yang kedua, kalian harus mempersiapkan lampu juga. Nah, di sini saya gunakan lampu Daymaker Mini dan lampu mata elang. Ini untuk sen dan ini untuk lampu sorotnya. Namun jika kalian menggunakan lampu Daymaker Mini, kalian harus melepaskan cover bagian depan. Contohnya seperti ini ya. Ini sudah saya lepaskan. Cara melepaskannya, kalian bisa bongkar dari belakang. Ini ada dua pengunci baut ya. Kalian tinggal lepaskan saja, kemudian pisahkan dari lampunya ini untuk bagian covernya. Dan yang akan kita gunakan hanya segini aja. Oke, lanjut ke bahan berikutnya. Kalian harus juga mempersiapkan pipa paralon ya, dengan dua jenis ukuran. Yang pertama, ini yang besar untuk lampu ini ya, untuk lampu sorotnya. Usahakan bagian lubang paralon itu sama dengan lubang lampu yang akan kita gunakan ya, jadi tidak mempersulit di saat nanti pemasangan. Ini langsung PNP gitu ya, plug and play seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya yang harus kalian persiapkan pipa yang berukuran kecil. Ini fungsinya untuk membuat dudukan lampu sen. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalian siapkan juga gergaji besi, lem power blue ya. Kemudian amplas. Ini bekas kalender ya, kertas. Kalian bisa gunakan bekas buku. Kemudian pensil, kemudian cutter, pisau. Kemudian ini ada dempul ya. Ini jenis Sanpolat. Ini harganya 20 ribuan. Kalian bisa beli di material terdekat ya. Kemudian di sini ada lagi cat. Ini cat untuk nanti menyamarkan bagian yang kita custom supaya warnanya sama semua gitu, jadi hitam. Oke, dan itu untuk bahan-bahan pertama. Langkah selanjutnya kita lanjut ke bagian pengerjaan ya. Dan untuk cara pengerjaan pertama, yaitu cara pembuatannya, kalian harus mencetak terlebih dahulu ataupun melubangi bagian inner ini sesuai ukuran pipa paralon ini ya. Ini pipa paralon ukurannya 2,5 in. Kita ukur dulu. Nah, ini 2,5 in ya untuk ukurannya, karena kita menggunakan lampu yang berukuran 6 cm. Nah, 6 cm ya. Jadi kita memerlukan pipa yang berukuran 2,5 in supaya bisa masuk ke bagian lubangnya ini. Kemudian untuk dudukan sen, kalian cukup gunakan pipa yang berukuran 1 in. Nah, 1 in ya, seperti ini untuk contohnya. Dan langkah selanjutnya, kalian harus menutup terlebih dahulu seperti ini. Ini sudah saya buatkan. Jadi ini hanya untuk dudukan sen, jadi nanti bisa dikunci dari belakang, dilepas dan dipasang ya. Jika suatu saat lampu sennya itu mati, bisa dengan mudah melepas dan memasang kembali.
Nah, untuk cara membuat seperti ini, kalian cukup gunakan pipa juga untuk penutupnya seperti ini ya. Namun pipanya kalian panaskan dulu, kemudian buat lempengan seperti ini, kemudian kalian kasih tanda seperti ini ya, ukur sesuai lingkaran pipa yang akan kita gunakan untuk sen. Jika sudah mempunyai ukuran sesuai lubang pipa ini, kita potong menggunakan gunting ya. Caranya seperti sangat mudah sih, karena ini tipis bentuknya, jadi kalian tinggal rapikan saja menggunakan gunting ya untuk sisi-sisinya ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita tutup satu ujung. Langkah selanjutnya kita gunakan perekat, yaitu menggunakan lem ya, yang tadi saya sebutkan. Ini lem power blue. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari di warung-warung terdekat, banyak kok menyediakan untuk lem seperti ini. Kemudian kalian tinggal tempel dan langsung aja rekatkan menggunakan lem Korea ini seperti ini. Namun hati-hati jangan sampai kena tangan, karena lem ini sangat kuat. Jika menempel ke tangan, maka kulit kalian akan ikut menempel ya. Jika sudah seperti ini, kalian rapikan kembali untuk bagian sisinya ini yang runcing. Nah, jadinya seperti ini ya. Pokoknya kalian buat serapi mungkin sesuai kreativitas kalian ya. Dan langkah selanjutnya kita lubangi bagian belakang ini, penutup ini. Ini nanti buat pengunci baut lampu sen ya, fungsinya. Jadi ini nanti kan bisa dibongkar, kemudian kita kunci menggunakan mur baut sen ini ya. Kita lubangi dulu untuk bagian belakang ini ya, contohnya yang sudah saya lubangi, yang sudah saya pasang seperti ini. Untuk melubanginya kalian bisa gunakan pisau ataupun gunting juga bisa, sama aja. Namun yang lebih mudah kalian bisa gunakan pisau ya. Kalian buat lubang kecil dulu, namun hati-hati jangan sampai melukai tangan kalian ya. Pokoknya hati-hati dan tetap diperhatikan untuk bagian lubangnya, jangan sampai terlalu besar dan juga jangan sampai kekecilan juga. Pokoknya disesuaikan aja dengan ukuran lampu sen ini ya. Nah, saya contohkan di sini, yang penting bisa masuk seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi kalian bisa menggunakannya nanti saat mati, bisa mengganti dengan yang baru. Nah, seperti ini. Kemudian kalian kunci menggunakan ring di sini bawaan lampu. Dan buat kalian harus diperhatikan juga, karena jenis lampu mata lang ini ada dua tipe, dan keduanya ini beda ukuran ya. Saya pernah mengalami menggunakan ukuran seperti ini. Yang satu ini yang kelihatan LED-nya, dan yang tidak kelihatan. Ternyata perbedaannya untuk bagian seperti ini yang sen kuning ini besar bentuknya, dan ini agak sedikit kecil ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Makanya jika kalian ingin menggunakan lampu mata elang,
usahakan harus sesuai dengan pipa yang akan kalian gunakan ya. Oke, langkah selanjutnya jika sudah membuat dudukan sen seperti ini, kita rusak dulu untuk bagian innernya ini. Ya mau tidak mau kalian harus melubangi bagian di sini sesuai ukuran pipa yang akan kita gunakan untuk lampu tembak ini ataupun lampu utamanya. Ya contohnya seperti ini yang sudah jadi. Oke, sekarang lanjut kita lubangi dulu, kita rusak dulu untuk bagian innernya ini. Dan sebelum kalian melubangi, kalian bisa ukur dulu, kasih tanda menggunakan spidol ataupun pensil juga bisa, seperti ini ya. Usahakan jangan terlalu besar dan juga harus pas, harus ngepres ya di bagian lubang ini. Kalian ukur saja menggunakan pensil, kasih tanda ini atas bawah. Nah, jika sudah mempunyai ukuran, kita langsung saja potong menggunakan gergaji besi ya. Biar enak dilihat, kita kesampingan dulu untuk bahan-bahannya. Jika sudah ditandai seperti ini, kita langsung saja potong menggunakan gergaji besi ya. Oke, untuk langkah selanjutnya, jika sudah dilubangi seperti ini, yang penting pipanya sudah bisa masuk ke sini ya. Contohnya seperti ini harus lurus ke sini ya, agak sedikit menyamping ya untuk bagian pinggirannya ini pemotongannya. Jadi usahakan kiri dan kanan semuanya sama ya. Oke, kita pasang dulu untuk bagian lampunya supaya nanti tidak supaya nanti nyalanya sama gitu, jalurnya sama, tidak ada yang ketinggian, tidak ada juga yang terlalu ke bawah ya, terlalu nunduk. Nah, seperti ini. Jika sudah pas, seperti ini, kalian tinggal lem aja untuk bagian pinggirannya ini. Lem menggunakan lem yang tadi kita gunakan ya, lem Korea. Caranya seperti ini, kita paskan dulu, luruskan, yang penting sama dengan sebelah kanan. Nah, jika sudah sama seperti ini, kalian tinggal gunakan bekas potongan tadi ya untuk menutup yang ruang-ruang yang ada di sini. Ini kan masih kelihatan kopong, kan bisa tutup menggunakan bekas potongan-potongan tadi, ataupun bekas potongan gergaji tadi ya. Kita kunci dulu untuk bagian atas, seperti ini caranya. Namun hati-hati jangan sampai kena lampu ya, nanti susah dikeluarkan. Kasih beberapa tetes saja untuk bagian atas ini, hanya untuk mengunci bagian pipa supaya nempel ke bagian bodi ataupun innernya ini ya. Jika kalian menempel ininya tidak merekat ataupun tidak terlalu kuat, masih belum kuat, kalian bisa gunakan campuran semen ataupun saya bekas ada di sini sakaroko, sama aja, ataupun mau menggunakan semen juga bisa ya. Sini menggunakan bekas sakaroko ya untuk menutup bagian ini supaya makin mengeras. Dan ini nanti kita rapikan bisa dengan mudah ya, kita rapikan menggunakan amplas nanti.
langkah selanjutnya, jika pipa yang besar ini sudah menempel, kita pasang kembali pipa yang kecil untuk sen ya. Di sini ini tidak perlu dicolok untuk bagian sen, terserah kalian ini mau menggunakan 2 ataupun 1 ataupun 3 juga silahkan, asalkan cukup. Saya menggunakan 1 sen aja di sini, bukan sen ya, untuk lampu senja. Caranya seperti ini, kalian tempel sama sejajar ya, usahakan menghadapnya sejajar, jangan sampai terlalu atas dan juga jangan sampai terlalu bawah. Kemudian kita perkuat, untuk sementara perkuat dulu supaya pipa ini diam. Kita perkuat menggunakan lem ini ya, lem power blue ini, sedikit aja bagian sisinya ya, atas bawah ya sama. Biarkan kering beberapa saat untuk bagian pipanya ini. Oke, langkah selanjutnya jika sudah kering semua, untuk bagian dudukan lampunya ini sudah kering, kita langsung ke bagian pelapisan bagian belakang, supaya nanti hasilnya tidak tidak berantakan gitu, jadi sedikit rapi. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Kita lapisi dulu bagian belakang ini menggunakan kertas, supaya nanti si dempul mudah mengeringnya, dengan mudah mengering dan tidak kemana-mana gitu ya untuk bagian dempulnya. Langsung saja buatkan seperti ini untuk penghalangnya. Kita kasih tanda, nanti kita potong-potong jadi beberapa bagian. Nah, kemudian kita potong saja untuk bagian kertasnya ini untuk menghalang beberapa bagian ya, 1, 2, 3. Di sini kita halangi dulu. Langsung saja kita tempel dari bagian depan. Kemudian langkah selanjutnya, jika cover belakang atau penutupnya sudah terpasang, kita lanjut ke bagian pendempulan. Pokoknya disimak terus untuk cara pendempulannya ya. Oh ya, satu lagi, di sini di bagian dempul ini sudah terdapat pengering dan juga ini buat mengoles ke sini. Nah, seperti ini. Lanjut saja ke bagian pendempulan. Untuk pencampurannya silakan kalian sedikit-sedikit terlebih dahulu, jangan langsung banyak karena ini mudah kering dan mudah mengeras. Pokoknya nyampurnya sedikit-sedikit dulu ya.
Jika semua bagian sudah dilapisi menggunakan dempul tadi, langkah selanjutnya kita rapikan menggunakan cutter. Ini mumpung masih belum begitu keras ya, masih baru kering sentuh, dan ini jika disentuh begini ini terasa panas, sangat panas. Nah, kita langsung aja bentuk bagian pinggirannya ini, dibentuk ya menggunakan pisau cutter supaya supaya mempermudah untuk pembentukan, mumpung masih ini belum benar-benar keras ya. Dan ini baru sebagian ya, karena bagian tengah ini terhalang oleh pipa, jadi kita harus memotong terlebih dahulu pipanya. Dari yang kecil dan yang besar semuanya dipotong ya, sampai batas sini dan atas sini. Dan ini ya untuk hasilnya setelah dibuang beberapa bagian pinggir dan penghalusan untuk bagian sisi ini ya. Untuk penghalusannya cukup mudah ya, tinggal kalian gunakan cutter seperti ini. Nah, pokoknya kalian gunakan, haluskan pakai cutter seperti ini aja untuk seluruh bagiannya, atau kalian bisa gunakan amplas juga, amplas yang lumayan sedikit kasar. Bisa gunakan ukuran 20 ataupun 40 untuk pada amplasnya. Kita haluskan menggunakan amplas. Mau menggunakan air silahkan, bisa, ataupun tidak juga tidak apa-apa ya. Dan sekarang kita coba ke bagian belakang. Di bagian belakang sini masih ada penghalang. Kita buang-buang saja semuanya, bagian penghalangnya ini kita buang. Dan kita lapisi bagian sisi sini menggunakan serbuk kopi ya, ataupun kalian bisa gunakan kopi mentah, ataupun yang kopi biasa yang tanpa gula boleh. Di sini saya gunakan yang ada aja untuk menutup bagian sisi paralon ini yang masih belum rapi.
Nah, untuk caranya sendiri ya kita tinggal taburkan saja ke bagian sisi pipa paralon ini menggunakan serbuk kopi ya, seperti ini. Kita rapikan dulu untuk bagian sisinya. Kemudian kita gunakan lem Korea ini, kita teteskan aja. Dan ini sudah selesai pengamplasan ya. Tadi tidak saya rekam, sama aja sih untuk pengamplasannya. Cuma yang membedakan ukuran amplasnya diperhalus menjadi ukuran 500 ya. Jadinya halus seperti ini. Dan jangan lupa gunakan air sabun sambil mengamplas bagian-bagian ini. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian pengecatan, kita coba dulu untuk bagian lampunya apakah sinkron semua atau apakah dudukan kesininya semua sama. Kita coba dulu pasang lampunya ya, dan nanti kita coba pasang tamengnya. Takutnya ada yang mengganjal atau gimana, jadi kita bisa mengubahnya sebelum media ini kita cat ya. Yang pertama kita coba dulu untuk pemasangan lampu. Ini sudah terpasang untuk bagian lampunya. Ini hanya percobaan sebelum kita cat ya. Kita coba juga untuk bagian tamengnya apakah sama ataukah ada yang mengganjal. Kita langsung pasang aja untuk bagian lampunya, bagian tamengnya maksudnya. Kita coba pasang. Oke, dan ini untuk hasil sementara sebelum kita cat untuk bagian innernya yang kita custom. Oh ya, saya ingatkan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Kemudian like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke bagian pengecatannya ya. Kita bongkar lagi dan kita cat untuk innernya ini. Oke, sekarang kita pindah lokasi, kita cat aja menggunakan warna hitam. Dan untuk media plastik seperti ini kita harus menggunakan dasaran plastik primer ya. Dan kebetulan di sini saya punya dasaran plastik primer khusus body plastik. Ini ada sisa sedikit ya, mudah-mudahan cukup ya. Ini dari produk Samurai. Nanti kita langsung menggunakan hitam dari Dayton ini black. Harusnya sih setelah plastik primer kita gunakan primer grey ya, ataupun epoxy, lalu kita cat lanjut ke bagian cat inti, kemudian nanti clear ujungnya ya. Karena ini cuma ada dua bahan, jadi kita langsung saja gunakan dua bahan ini. Untuk pengclearan ya lain kesempatan aja. Oke, sekarang lanjut kita ke bagian pengecatannya.